Seandainya ada kubus ABCD LBH dengan panjang rusuk katakanlah 6 cm. Tapi kita akan membicarakan kubus ABCD LBH secara umum, katakanlah panjang rusuknya itu sepanjang A. Ya, di video sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus-rumus praktis. Kita akan memperoleh ukuran-ukuran seperti ini. Jarak dari sini kemari itu akan sepertiga akar 6, jarak dari sini kemari setengah A akar 6, kemudian jarak antara sen ke titik G itu akan 23 A akar 3. Kenapa bisa demikian? Siapa tahu kamu sekalian, siapa tahu adik-adik sekalian membutuhkan penjelasan yang lebih dalam menyangkut yang ini. Ya. Kalau misalnya kita gambarkan secara terbentang bidang ABCD, itu adalah bidang persegi. Ingat, kubus itu sisi-sisinya berbentuk persegi, ada 6 biji yang kongruen, depan belakang, kiri kanan, atas bawah itu sama ukurannya dan sama bentuknya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Karena dia persegi, tentu saja ini siku-siku. Modal dasar dalam menyelesaikan soal-soal ruang 3 dimensi adalah yang berikut. Modal yang paling dasar sekali mungkin adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Ya. Teorema Pitagoras. Kemudian rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga. Kemudian terkadang kita akan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Kalau adik-adik semua sudah memahami ini dan memahami cara penggunaannya, maka ini akan sangat membantu. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita bentangkan bidang ABCD, itu akan berbentuk persegi seperti ini. Seandainya panjang rusuknya A, seandainya panjang rusuknya A, maka ini juga akan A. Ya, karena persegi sama panjang rusuk-rusuknya. Kemudian, seandainya kita membutuhkan ini, ya lihat. Ini adalah segitiga siku-siku. Bidang ABC adalah segitiga siku-siku. Oleh karena dia adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Ya, konsep dasarnya menggunakan teorema Pitagoras. Ya. AC kalau dikuadratkan akan sama dengan yang ini dikuadratkan ditambah yang ini dikuadratkan. Berarti A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat. Itu kalau AC kuadrat. Kalau AC nggak dikuadratkan berarti yang ini diakarkan. Akar dari 2, akar 2. Akar dari A kuadrat, A. Jadi panjang diagonal sisi dari kubus, kalau panjang rusuknya A akan A akar 2. Semua diagonal sisi dari kubus akan memenuhi akar 2. Misal kita akan membicarakan ruas garis AG, itu adalah diagonal ruang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita keluarkan bidang ACGE, itu akan berbentuk persegi panjang. Ya, saya gambarkan ulang bidang ACGE. Inilah bidang ACGE. A, C, G, E. Terus kita mau membicarakan AG ini. Tadi kita sudah temukan bahwa AC itu akan A akar 2 kalau seandainya panjang rusuknya adalah A. Ini juga akan A. Ini berbentuk persegi. Kita mau membicarakan ruas garis AG. Perhatikan bidang ACG. Bidang ACG juga adalah segitiga siku-siku. Berarti berlaku Pitagoras. AG kalau dikuadratkan akan sama dengan AC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan.
A akar 2 dikuadratkan ditambah A dikuadratkan. AG kuadrat akan sama dengan A kuadrat akar 2 kuadrat 2 berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat. AG kuadrat akan sama dengan 2A kuadrat ditambah 1A kuadrat 3A kuadrat. Berarti AG akan sama dengan A akar 3. AG akan sama dengan A akar 3. Akar dari A kuadrat A, akar dari 3 akar 3. Itulah AC. Sekarang kita lanjut membicarakan ES. Analog dengan yang tadi itu, kita akan berhadapan dengan segitiga siku-siku ASE. Ya, bidang ASE itu adalah segitiga siku-siku. Jadi berlaku juga Pitagoras. Kita akan membicarakan lebih rinci. Saya gambarkan ulang. Bidang ASE. ASE. Ya, bidang ASE. Kalau panjang rusuk dari kubus itu A, berarti AE sepanjang A. Kemudian AS itu setengahnya AC. AS itu setengahnya AC. Ya, setengahnya AC. Padahal AC tadi sudah kita dapatkan itu adalah A akar 2. Sekarang kita akan membicarakan AS, berarti AS setengah dari A akar 2. Berarti setengah A akar 2. Seandainya kita butuh ES. ES akan sama dengan ya, ES itu adalah sisi miring dari segitiga ASE. Dia adalah segitiga siku-siku, jadi berlaku Pitagoras. ES kalau dikuadratkan akan kita dapat A dikuadratkan ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan. A kuadrat setengah dikuadratkan seperempat. A kuadrat akar 2 dikuadratkan 2. Kita dapatkan di sini A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat. Ini kalau dibuat jadi perempat menjadi 4/4 A kuadrat. Kita dapat berapa? Kita dapat 6/4 A kuadrat. Ya, 6/4 A kuadrat. Itu kalau ES kuadrat. Itu berarti kalau hanya ES saja, akar dari 6, akar 6, akar dari A kuadrat, A, anggap ini seperempat, akar dari seperempat, setengah. Kita dapatlah ES sama dengan setengah A akar 6. Jadi dari situ jalannya kenapa ES itu setengah A akar 6. Sekarang kita akan membicarakan panjang luas garis A ke E aksen atau jarak dari A ke garis SE. Ya, kita akan bicarakan ini dengan lebih rinci. Mungkin agak lebih sulit dari yang tadi itu. Jarak antara titik A ke SE. Ya. Ini jarak titik dengan garis. Ingat konsep kalau jarak pada ruang 3 dimensi, jarak yang dimaksud adalah selalu jarak yang terpendek. Jadi perwakilan dari SE bisa kita sebut istilah perwakilan itu adalah titik E aksen. Titik E aksen. Jadi jarak yang paling pendek adalah A E aksen. Dan ini harus tegak lurus. Kalau ditarik garis dari sini kemari, dia harus tegak lurus. Jarak dari titik A ke E aksen. Ya. Tentu saja luas segitiga ASE
akan sama dengan luas segitiga ASE. Jadi kita akan mencari ukuran ini dengan menggunakan rumus luas segitiga. Kita akan mencari jarak ini dengan menggunakan rumus luas segitiga. Lihat tadi kalau jarak titik A ke garis SE bisa disebut itu sebagai jarak antara titik A dengan titik E aksen. Atau dengan kata lain kita sedang mencari ruas garis AE aksen. Ya, ruas garis AE aksen. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Kalau alas dari segitiganya adalah SE, alas dari segitiganya adalah SE, maka tingginya adalah AE aksen. Kalau alasnya adalah SE, maka tingginya adalah AE aksen atau E aksen A. Kalau alasnya ini, tingginya ini. Ya, rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya di sini tadi kita pilihkan sebagai SE. Padahal SE atau ES sudah kita cari, yaitu setengah A akar 6. Tingginya AE aksen. Seandainya kalau kita pandang alas segitiganya AS yang setengah A akar 2, maka tingginya adalah A. Ingat rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali setengah A akar 2 kali A. Setengah kali setengah A akar 2 kali A. Ini kemari bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret kemari. Tinggallah AE aksen. AE aksen akan sama dengan akar 2A dibagi akar 6. Ya, akar 2 dibagi akar 6 dapat akar 3. Jadi panjang luas garis AE aksen sama dengan A per akar 3, yang kalau dirasionalkan akan kita dapatkan sebagai A per 3 akar 3. Lebih umum ditulis sepertiga A akar 3. Itulah AE aksen. Ya. Kemudian kita akan lanjut untuk menentukan jarak antara E aksen G. Jarak antara E aksen G. Jarak antara titik E ke garis, bukan ya, jarak antara titik E aksen ke titik G. Ya, titik ke titik. Jarak dari sini kemari. Ya, bisa kita gunakan ukuran yang tadi itu. Perhatikan bahwa jarak antara titik E aksen ke G itu adalah panjang luas garis E aksen G. Ini adalah panjang luas garis E aksen G. Dan itu bisa kita bilang ukurannya itu adalah ruas garis AG dikurangkan dengan AE aksen. Padahal kita udah cari tadi AG-nya. AG-nya tadi berapa? AG-nya bukan, ya, AG-nya tadi di awal sudah dapat ya. Itu adalah A akar 3. A akar 3 dikurang AE aksen sepertiga A akar 3. Samakan penyebut, buat ini jadi 3 per 3, kita dapatlah 2 per 3 A akar 3. Jadi ukuran-ukuran ini akan sangat membantu kita dalam berhadapan dengan soal-soal tentang kubus. Apakah itu di ulangan harian, di ujian sekolah, atau mungkin di UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi begitulah prosesnya mendapatkan ukuran ini. Jadi pahami bagaimana mendapatkan rumus praktisnya, kemudian terapkan, hafalkan supaya kita cepat bekerja, menghafal, ingat, supaya bisa bekerja dengan cepat. Ya, dalam matematika
Kalau kita mau cepat ya, tidak cukup hanya memahami. Jadi seandainya kita kembali ke soal yang di awal tadi, ditanya jarak antara titik E ke garis BD. Ya, kita lihat jarak antara titik E ke garis BD. Jarak antara titik E ke garis BD itu bisa kita bilang sebagai jarak antara titik E ke garis S. Lihat bahwa titik S bisa mewakili garis BD. Seandainya kita mau mencari jarak titik E ke garis BD, BD itu bisa diwakili oleh S. Bisa diwakili oleh S. Jadi kalau digambarkan secara terbentang seperti ini ya. Jadi jarak E ke S itu adalah panjang ruas garis ES. Ya, perhatikan rumus yang sudah kita temukan ulang, rumus praktis itu berarti setengah kali 6 akar 6. Kita dapat 2 akar 6. Ya. Demikian untuk selanjutnya. Untuk ini, untuk titik E ke garis AG, titik E ke garis AFH, untuk titik E ke garis BDG. Kemudian kalau misalnya saya buat yang terakhir sekali itu AFH ke BDG, bidang dengan bidang ya. Jarak antara bidang AFH di segitiga dengan bidang BDG juga segitiga. Ya, AFH inilah AFH. AFH dengan bidang BDG. Ya, sebaiknya saya gambarkan gambar yang baru saja, karena kalau gambar ini kita gunakan kembali kesannya jadi agak rumit gitu. Ya, saya akan gambarkan ulang aja. Jadi kalau misalnya ini kubus ABCD ya, kubus ABCD ya, kubus ABCD EFGH. Tadi yang menjadi masalah adalah jarak antara AFH ke BDG. A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak antara AFH dengan bidang BD. Ya. Ini titik T, kemudian ini titik S, titik bantu. Perhatikan bidang AFH bisa diwakili oleh ruas garis ATI. Ya. Ini bisa diwakili oleh ruas garis ATI. Jarak antara ATI jadinya dengan garis SI. AT mewakili AFH, kemudian SG mewakili bidang BDG. Ya, ini dia. Jadi kalau kita keluarkan bidang ACG seperti Nadia, itu berarti yang kita cari tidak lain adalah ini. Tidak lain adalah ini yang sedang kita cari. Ya, panjang ini kemari sama, panjang ini kemari sama. Kemudian panjang E aksen. Misalkan ini saya buat T aksen saja. T aksen atau C aksen aja deh. C aksen. Ini akan sama dengan jarak antara titik
E aksen ke titik C aksen, atau akan sama dengan luas garis E aksen C aksen. Ya, padahal AG itu adalah diagonal ruang yang panjangnya sudah kita cari tadi A akar 3 dikurang dengan ini dikurang dengan AE dikurang dengan CD yang masing-masing tadi sudah kita dapatkan sepertiga A akar 3 sepertiga A akar 3. Ya. Jadi dari sini kita dapatkan A akar 3 dikurang sepertiga A akar 3 dikurang sepertiga A akar 3 itu akan 1/3 A akar 3. Padahal A-nya tumpahnya rusuhnya tadi adalah 6. Berarti sepertiga kali 6 akar 3. Sepertiga kali 6 2 akar 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 akar 6 cm. Jadi rumus-rumus praktis ini akan sangat membantu adik-adik dalam bekerja menyelesaikan soal-soal. Ya, gunakan rumus praktisnya tapi pahami dari mana datangnya rumus itu. Pahami kemudian hafalkan. Ingat, dalam bermatematika kalau kita mau cepat bekerja, kita harus juga menghafal. Pahami kemudian hafalkan. 4 kali 2 itu sama dengan 8, bisa kita jawab dengan cepat. Itu karena kita hafal. Kalau kita hanya sekedar memahami, maka kita akan menjawab dengan lama. 4 kali 2, kalau misalnya seandainya 4 kali 2, kita menyelesaikannya hanya modal pemahaman saja. 4 kali 2 berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kita dapatkan itu 8. Itu kalau dikerjakan hanya dengan sebatas pemahaman. Tetapi karena kita hafal, 4 kali 2 itu bisa kita jawab langsung cepat 8.